Video ini gue persembahkan untuk kalian para pekerja ataupun kalian yang sedang mencari pekerjaan. Simak video ini sampai habis ya, karena barangkali nih video mewakili kalian para pekerja dan juga dapat menjadi referensi untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan. Mau ditonton atau dengerin doang juga boleh. Kalau memang sedang di kondisi lu gak bisa nonton karena ada pekerjaan di layar monitor lu, ya dengerin aja, it's okay. Disclaimer, sebagian besar isi video ini adalah best experience gua sebagai pekerja kantoran di salah satu perusahaan yang lumayan besar di Kalimantan, di kota, ya adalah pokoknya. Kalau gua sebutin kotanya, bisa aja langsung ketahuan perusahaan mana. Nanti dibilang ngejelekin perusahaannya kan susah. Yang jelas, gua hanya membagikan apa yang gua alami di sana dan tidak bermaksud menjelekkan pihak manapun, karena bisa jadi kondisi tiap tempat kerja atau korporasi bisa beda. Gua hanya berbagi pengalaman dan pemikiran gua yang barangkali dialami oleh teman-teman sekalian. So, kita mulai topik pembahasan di video ini tentang apa saja sih hal yang mungkin jadi problem bagi para pekerja di korporasi kayak gua. Nah, hal yang pernah gue alami selama bekerja di sebuah atau beberapa korporasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergi kerja macet, telat kena denda, nilai di KPI minus pula. Ini pasti sebagian besar kita pernah ngalami, apalagi kita kerja di kota yang penduduknya padat. Terus infrastrukturnya masih jelek gitu kan. Para pekerja kantoran yang kerjanya di kantor kan biasanya pagi tuh berangkatnya. Pastilah ada hari di mana kita pernah telat. Padahal biasanya berangkatnya juga di jam segitu, sampai di kantor pun tepat waktu pula. Nah, pastinya bakal kena denda kalau kita telat. Ya tergantung aturan perusahaan masing-masing lagi ya. Setelah itu, ngaruh pula ke KPI. Bagi yang nggak tahu KPI, itu adalah Key Performance Indicator, di mana semacam penilaian kinerja karyawan. Istilahnya seperti rapor untuk pekerja lah. Nah, maksud gua, kenapa masih harus didenda? Kan di KPI juga udah dapat poin minus. Ya, denda oke lah kalau untuk mengganti jam kantor di mana kita harusnya kerja, tapi malah belum hadir di kantor. Tapi perusahaan juga mesti kasih uang bensin atau uang jalan dari kantor dong, kalau mau hitung-hitungan. Ini masalahnya udah kena denda, perjuangan datang ke kantor gak dianggap pula. Bensin juga kan kita yang harus rogoh kocek sendiri kan. Jadinya gak adil rasanya. Kadang telat juga bukan kemauan kita. Kalau di KPI minus, jangan didenda lagi lah. Atau kalau mau denda setidaknya memang ada uang jalannya biar sama-sama saling hitung-hitungan. Next, berkaitan dengan waktu kerja. Kayak jam kerja yang over sampai cuti dimonopoli sama perusahaan. Gua ngalamin yang namanya kerja dalam seminggu lebih dari 40 jam. Masuk kantor dari hari Senin sampai Sabtu selama 6 hari. Jam kerja mulai dari 8 pagi sampai 5 sore. Ulang-ulang terus di lingkaran yang sama. Yang berarti dalam sehari bekerja 9 jam. Ya oke lah, anggap kita kurangi jam istirahat. Kebetulan di kantor gua, jam istirahat 1,5 jam. Jadi sehari 7 jam 30 menit dikali 6 hari. Total seminggu menjadi 45 jam. Seharusnya sekelas perusahaan gua yang menyandang nama PT, ikutin dong aturan di Snaker, di mana jam kerja harusnya 40 jam dalam seminggu. Itu pun sudah termasuk istirahat. Kalau lebih dari itu, harusnya dihitung lembur. Ya, tapi boro-boro dihitung lembur. Uang lembur yang seharusnya ada aturannya di perusahaan, mestinya dikasih ke karyawan. Malah kadang nggak dikasih, walaupun karyawan itu lembur. Lagi pula, perusahaan tempat gua kerja, bukan industri yang mesti standby 24 jam. Kalau memang industri yang mesti standby lebih lama jam kerjanya daripada industri-industri lain, kenapa gak dibuat pergantian shift aja gitu kan? Selanjutnya masalah cuti. Di tempat gua bekerja, itu gak kayak di perusahaan-perusahaan pada umumnya.
Di mana perusahaan konvensional terdapat aturan klaim 12 hari cuti personal, di mana hari tersebut semestinya menjadi hak karyawan untuk diambil secara bebas. Mungkin untuk suatu atau beberapa keperluan karyawan tersebut. Nah, di perusahaan gua itu tidak ada yang namanya cuti personal. Jadi adanya apa? Yang ada di perusahaan gua, cuti personal tersebut dijadikan cuti bersama. Konsep cuti bersama ini kayak gini. Cuti personal yang harusnya ada itu jadi digabung mengekor hari-hari raya. Jadi misalnya Idul Fitri memiliki hari libur secara nasional sebanyak 3 hari. Ini misalnya ya. Di perusahaan gua bisa jadi 5 hari. Tambahan 2 hari tersebut berasal dari cuti personal yang diatur perusahaan menjadi cuti bersama, kayak di merge dengan 3 hari libur nasional tersebut. Jadi 12 hari cuti ini ditebar mengikuti hari libur nasional dan tidak bisa kita klaim secara personal. Ya jadi tahulah kalau misalnya mau pulang kampung karena ada beberapa urusan yang kalau bisa pengen dapat tiket pesawat murah, malah dapat yang mahal karena berdekatan dengan hari raya. Jadi susahnya hari cuti dimonopoli oleh perusahaan ya begitu. Selanjutnya berkaitan dengan job desk yang gak jelas. Gua itu ngalamin kerja di perusahaan yang dimana job desk gua itu IT support bagian software. That's mean my job is menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan software system di perusahaan kan. Tapi malah disuruh ngerangkap juga jadi desainer buat desain ini itu. Jadi editor foto maupun video. Ngurus jaringan bermasalah dan sosial media spesialis jadi gua juga. Ya, thank you to the company. Skill gua memang nambah, tapi setidaknya apresiasi gua juga dong. Apa kek? Jangan cuma tahu kerjaan-kerjaan rangkap yang nggak sesuai job desk itu malah dimasukin ke KPI buat sengaja nge-push gua padahal indikator KPI-nya nggak sesuai dengan job desk gua. Ya aneh gitu kan. Udah gitu kalau capai target dan nilai KPI bagus, reward yang seharusnya diterima malah gak dikasih dan perusahaan juga kayak pura-pura lupa soal aturan reward yang mereka buat. Selanjutnya yang keempat berkaitan dengan orang-orang toksik. Ini gue yakin mau kerja dimanapun tetap bakal ketemu orang toksik. Entah dari atasan, dari departemen atau divisi yang berbeda, atau malah di divisi sendiri. Dimana ada orang yang bisa-bisanya gak suka sama kita. Padahal ya ngomong juga jarang sama orang itu. Dan biasanya nih, orang-orang satu kantor yang toksik adalah jenis toxic positivity. Harusnya kita satu pemikiran sih. Yang jenis kayak gini biasanya berada di departemen mana? Apalagi kalau bukan HR atau malah atasan di divisi kita sendiri. Di tempat gua, HR nuntut kita selalu bisa. Padahal gak mau tahu tuh sesulit apa kita dengan proses pekerjaan kita. Udah itu, kagak ada yang namanya kasih kita saran atau solusi. Padahal Departemen Human Resource Development yang jelas-jelas fokus di pengembangan karyawan kan, harusnya bantu dong karyawan di perusahaan, jangan cuma tahu nuntut doang. Gua sendiri ngalamin gak disukai sama HR. Ya cuman gara-gara gua nge-counter statement-statement HR yang menurut gua gak masuk akal aja gitu. Yang sengaja dibuat untuk nyari kesalahan kita. Tentunya yang duluan itu kan si HR yang mulai nyari kesalahan kita. Karena gue merasa gak ada yang salah, gue nge-counter balik dong dengan statement-statement yang menurut gue punya bukti dan alasan yang kuat serta logis. Nah, ketika HR kehabisan kata-kata, si HR mulai mengakhiri percakapan dan alhasil besoknya si HR gak mau lihat muka kita, apalagi nyapa kita. Padahal dulu biasa ada sapa menyapa, ya lucu aja gitu, kayak anak kecil yang ngambekan jadinya. Tapi karena kita yang sadar mesti dewasa, jadi ya kita tetap manggil dia duluan, ya biarlah kita tetap jadi pekerja yang profesional dan dewasa. Pokoknya pasti bakal ketemu banyaklah orang yang kita anggap kurang waras. Taunya suruh-suruh, tapi gak mau tahu proses kita ngerjainnya.
nuntutnya cepat, kita nego deadline malah gak bisa. Tapi kerjaannya banyak gak ngotak, buat cepat burnout lah pokoknya. Terus ada juga kejadian yang menurut gua agak menggelikan sih. Ada yang ketika kita akan pakai fasilitas kantor, tapi malah orang itu mau serobot antrian kita. Di kasus gua adalah ketika gua mau pakai microwave untuk panasin bekal di jam makan siang, malah mau diserobot oleh orang kantor. Dan orang itu sudah berstatus ibu-ibu. Kita gak kasih, malah dianya yang ngambek. Terus gak mau ngomong sama kita selama berbulan-bulan. Ya lucu aja gitu, ada yang berumur dan berstatus ibu-ibu di kantor yang sifatnya kayak gitu. Tapi tetap aja gue biasanya masih ramah sama doi, kayak manggil gitu ya. Kalau ketemu, meskipun gak disahut balik. Next, gaji gak sesuai dan tunjangan yang gak jelas. Nah ini parah sih. Bayangin aja, lu dikerjain sama perusahaan yang tuntutannya banyak. Job desk tiba-tiba jadi gak jelas, kayak ditambah-tambahin gak sesuai dengan posisi atau job desk lu yang seharusnya dikontrak. Terus disuruh kerja keras lebih dari apa yang disepakati di awal. Tapi malah gajinya segitu-segitu aja. Kayak gua pernah ngalamin, di kontrak hanya bekerja untuk satu perusahaan. Anggaplah PTA. Setelah bekerja sebulan lebih, tiba-tiba dicekokinlah pekerjaan lain dari PT sebelah. Anggaplah namanya PTB. Yang dimana PTB ini masih satu bos yang sama dengan tempat gua kerja, yaitu PTA. Meskipun pemiliknya sama, harusnya kan itu merupakan perusahaan yang berbeda. Dan gak tertulis tuh di kontrak mesti kerjain pekerjaan dari PTB. Tapi ya, karena bos tidak mau rugi, jadi kitalah yang sebagai budak korporat ini dimanfaatin. Aji mumpung kan demi menghemat kantong bos, dan kebetulan ada bawahan yang bisa dikerjain. Yang namanya dikerjain ya, bisa-bisanya sampai gaji pun juga dimainin sama perusahaan. Dituntut kerja lebih, tapi gaji segitu-segitu aja. Nggak dikasih slip gaji lagi. Insentif juga nggak jelas. Bisa dikasih, bisa gak dikasih. Kayak masa bodoh aja nih perusahaan. Pastinya perusahaan kayak gitu ya kurang transparan. Nah, itu problem-problem yang pernah gue alamin. Dan mungkin aja pernah kalian ngalamin. Atau malah belum. Bahkan, mungkin kalian ngalamin hal yang lebih parah. Yuk, tulis di kolom komentar biar pada ngadu nasib. Bercanda ya. Biar kita bisa sama-sama saling kasih solusi atau saran satu sama lainnya. Ngomong-ngomong soal solusi atau saran, gua punya saran yang mungkin juga bisa jadi solusi buat lu yang ngalamin hal-hal yang gak mengenakan di tempat lu bekerja. Saran gua yaitu lu resign. Ya, terdengar klise tapi masuk akal. Kalau kalian merasa sudah gak tahan sama tempat kerja lu yang toksik, gak ada hal maupun skill yang bisa lu pelajari lagi, lu sering banget burnout atau malah tekad lu memang sudah bulat untuk out dari perusahaan, silakan resign aja. Tapi sebelum resign, pastikan lu ada tabungan yang sekiranya cukup buat lu survive selama 10 bulan lah setelah resign untuk mencari pekerjaan baru. Atau kalian bisa coba lamar dulu di perusahaan lain. Setelah keterima, ya tentu lu out dari tempat kerja kalian yang sekarang. Yang perlu diingat adalah soal kontrak kalian kalau kalian pekerja kontrak. Coba sesuaikanlah waktu kalian resign untuk transisi ke tempat lain agar gak ngelanggar perjanjian kontrak. Soalnya kalau ngelanggar kontrak, ya bisa kena penalti dari perusahaan kalau di aturan kontraknya tertulis begitu. Intinya ya pandai-pandai nego waktu dengan user soal masuk ke tempat kerja baru, dan cari waktu yang tepat untuk out dari tempat kerja yang lama. Tapi kalau gak ada kontrak, ya usahain kalian ngomong ke atasan kalian baik-baik. Maksimal ya 1 bulan sebelum out agar lebih etis. Lalu baru kalian pindah ke tempat kerja lain. Alasan resign lainnya karena lu siap jadi entrepreneur. Nah,
Itu keren cuy, selagi masih muda, coba deh ambil chance dan resiko menjadi seorang entrepreneur. Menjadi entrepreneur memang gak mudah, tapi tetap aja yang jadi bosnya kan lo. Dan siapa tahu rezeki lo malah ngalir deras saat jadi entrepreneur. Ya karena masalah orang banyak terselesaikan berkat lo. Nah, gua mau kasih catatan penting. Kalau lu ngalamin masalah-masalah yang lebih parah dari yang gua sebutkan tadi di tempat kerja lu sekarang, yang sekiranya buat lu trauma kayak dibully dan dilecehkan, please lu lapor ke pihak berwajib. Pastikan laporan lu diproses dan out dari lingkungan yang kayak begitu. Karena hal itu memang udah keterlaluan immoral, ngelanggar hukum, dan pastinya gak baik buat lu. Saran gue yang satunya lagi ya lu stay. Solusinya memang di antara pilihan lu out or stay. Kalau stay, pastikan mental lu akan baik-baik saja ke depannya. Tetap bisa teguh menghadapi permasalahan-permasalahan yang kayak gua sebutkan tadi. Dan pastikan masih ada pembelajaran atau skill yang masih bisa didapatkan di tempat kerja lu. Dan di tempat kerja lu ada teman-teman yang juga ngerasain hal yang sama kayak lo. Bisa saling sharing dan saling menguatkan. Dan ingat, di tempat kerja, lo mesti aman dari bullying ataupun sexual harassment. Gue ingatin lagi, kalau tempat kerja lo memang udah gak enak buat lo, dan lo benar-benar udah gak tahan, jangan ragu untuk pakai akal sehat lo yang menginginkan resign dari tempat kerja tersebut. Nah, itulah hal-hal yang bisa gua sharing. Terima kasih untuk kalian telah menyimak video ini sampai habis. This is Radiosology. Semoga pesan ini tersampaikan buat lo. See you on the next video. Bye.